Bab 360. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kim Do-hyun yang berusia 31 tahun. Bintang top Korea memiliki penampilan luar biasa, dan kinerja yang terbukti di Hollywood. Meskipun jadwalnya sibuk, dia terus bermain satisfi dan akhirnya tiba di kota gurun Reidan. Menarik sekali. Kim Do-hyun yang baru saja mencapai level 197, Nyangmong, sangat tersentuh. Sulit untuk menyeberangi padang pasir yang terik, yang berisi monster kuat. Jika aku adalah player kelas normal, aku tidak akan pernah bisa melewati gurun. Nyangmong adalah master hewan peliharaan. Sebagai kelas unik, dia memiliki keterampilan yang berguna dan tidak dapat dipungkiri jika dia adalah seorang ahli bermain solo. Orang biasa dapat memiliki 3 hewan peliharaan, tapi dia bisa memiliki 9. Dia bahkan bisa membuat sementara monster ramah. Sehingga, monster di gurun mungkin kuat, tapi mereka tidak bisa menghalangi jalannya. Namun, mereka tidak ada di depan beberapa petani. Ini sangat besar. Di luar Reidan, sawah luas terbentang dari dinding luar ke cakrawala. Grid adalah pemilik kota besar ini. Otoritas Duke berada di luar imajinasiku. Petik 1. Memang, ada sesuatu yang mengagumkan, tentang seseorang yang terbaik di bidangnya. Dia bisa merasakan, betapa hebatnya Grid sebenarnya. Dia harus bekerja keras untuk memanjat, ke tempatnya yang sekarang. Nyangmong juga telah menjalani uji coba yang tak terhitung jumlahnya, untuk menjadi bintang top. Oleh karena itu, dia memiliki gagasan dangkal tentang kehidupan Grid. Grid mungkin lebih muda darinya. Tapi, itu terhormat, tanpa memandang usia. Langkah kakinya ringan, saat dia berjalan melalui sawah. Dia bersenandung, ketika dia berpikir tentang bisa segera bertemu Noe. Seorang petani memblokir senandung cerianya. Kamu siapa? Petik 2 tanda tanya petik 2. Nyangmong baru saja berjalan. Dia tidak bisa memikirkan apapun dalam perilakunya, yang akan menyebabkan kewaspadaan. Lalu, mengapa orang ini menghalangi jalan? Nyangmong bingung dengan pertanyaan petani itu. Aku dipanggil Nyangmong. Petani itu mengamati Nyangmong dengan cermat. Lebih tepatnya, dia melihat 9 hewan peliharaan yang mengikuti Nyangmong. Mengejutkan, jika berbagai hewan peliharaan menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang yang mutlak terhadap Nyangmong. Aku mengingini bakatmu. Pohon ok raksasa dapat digunakan untuk bertani. Petik 2 tanda tanya petik 2. Pertanian. Aneh jika seorang petani akan mengatakan itu kepada seseorang yang lewat. Benar sekali. Nyangmong tidak tahu tentang petani gila Reidan. Dia memiliki jadwal yang sibuk dan bermain satisi setiap kali dia bebas. Jadi, dia tidak bisa menonton TV. Aku bukan petani. Tolong buka jalannya. Aku harus pergi ke Reidan. Kamu tidak diizinkan memasuki Reidan tanpa seizinku. Mengapa? Apakah kamu pemilik tanah ini? Pemilik tanah ini adalah Duke Grid. Lalu, mengapa aku harus mendapatkan izinmu? Ini panggilan hatiku. Apakah dia gila? Nyangmong dengan serius merasakan keraguan. Dia merasa, seperti tidak ada yang baik tentang petani di depannya. Petani itu menangkapnya, ketika dia mencoba melarikan diri. Setelah beberapa saat, Nyangmong dan 9 peliharaan kesayangannya dihancurkan secara brutal oleh petani. Dari sudut pandang Nyangmong, itu benar-benar absurd dan tidak masuk akal. Grid, aku akhirnya tiba di Reidan. Tapi, aku ditangkap oleh petani gila dan dipaksa menjadi budak. Tolong aku. Orang lain berada di tempat, di mana mereka tidak dapat menerima bisikan. Ruby, bantu aku. Orang lain tidak terhubung ke permainan. Petik 2 Ikuti aku. Itu adalah hari, ketika pria ternak profesional lahir di Reidan. Sebagai kelas unik, kemampuannya sangat baik. Pertanian Reidan menjadi lebih kuat, dari hari ke hari. Nyangmong juga menjadi lebih kuat. Dia masih tidak cukup untuk bergabung dengan Overgearet. Tapi, dia tumbuh dengan cepat berkat, kues tersembunyi, pelatihan menyenangkan dan menyenangkan. Petik 1. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Anda telah memasuki pulau ke-11. Dia menonaktifkan badai petir, dengan membuat penangkal petir besar. Grid menerobos pulau ke-10 yang terkenal dengan cara yang cerdas. Tapi, dia masih gelisah. Blacksmith lain bisa maju, dengan ide yang sama seperti aku. Dia tidak spesial. Dia mengulangi kebenaran menyakitkan itu berkali-kali. Tapi, itu juga membesarkan hati. Dia telah berhasil memikirkan cara untuk menerobos dibandingkan dengan masa lalu, ketika dia tidak bisa memikirkan ide sendiri. Ya, mari kita tumbuh perlahan. Mata Grid dipenuhi dengan emosi, yang tidak dimilikinya di masa lalu. Itu adalah fenomena, di mana dia menjadi sadar akan kurangnya bakatnya, dan berusaha menjadi lebih bijak. Entah bagaimana, kepalaku jernih. Itu adalah saat, ketika cara berpikirnya mulai berkembang. Sekarang, Grid berkembang. Itu bukan hal yang dahsyat. Itu adalah buah dari kemajuan, mantapnya selama 2 tahun terakhir sebagai Pakmas Descendants. Apakah ini mustahil? Tidak, itu mungkin. Grid tidak bodoh. Setiap manusia mampu memperluas pemikiran dan pengetahuan mereka melalui pembelajaran, pengalaman, dan refleksi diri. Grid juga sama. Itu mengingatkanku.
Apakah itu karena kemampuan berpikirnya lebih tinggi dari sebelumnya? Grid punya pertanyaan baru. Apa yang ada di pulau terakhir? Alasan mengapa Grid mengunjungi Behen Archipelago adalah untuk bertemu Sagestic. Tapi, konten utama dari kepulauan itu bukanlah Styx. Styx terletak di Pulau 25-29, bukan pulau terakhir. Dengan kata lain, apa yang ada di Pulau ke-66, dan mengapa Kepulauan Behen menyebut mereka Challenger. Dengan melihat ke belakang, dia memperhatikan nama, Challenger Point. Itu pertanyaan yang bisa diselesaikan, ketika aku bertemu Styx. Adalah bodoh membuang-buang pikirannya pada hal-hal yang tidak berarti, yang tidak dapat ia bayangkan sendiri. Begitu dia bertemu Styx, dia akan mendapatkan jalan ke benua timur, dan juga mencari tahu apa yang ada di Pulau ke-66. Dia harus langsung bertanya pada Styx, pertanyaan apapun yang ia punya. Jendela notifikasi muncul di depan Grid. Misi akan dibuat. Pulau ke-11. Kalahkan Lizard Woma. Hadiah, 36 Challenger Point. Misi akan dimulai 30 menit dari sekarang. Lizard Woman. Lizard Woman adalah monster boss yang dilayani Lizardman, dan nilainya cukup tinggi. Alasannya adalah dia menjatuhkan pink letter, yang diperlukan untuk membuat armor kulit terbaik. Harem. Grid memiliki kesempatan untuk menyerang Lizard Woman itu, yang sulit untuk dilihat dengan mudah. Tapi, dia tidak menunjukkan banyak inspirasi. Apakah itu karena dia tidak tahu nilai pink letter? Tidak, bukan itu. Grid juga tahu tentang nilai pink letter itu. Dia bahkan mengatasinya secara langsung. Setiap kali Faker meminta Grid untuk membuat item, pink letter dibutuhkan. Alasan mengapa Grid tidak menunjukkan minat adalah, karena berdasarkan XP sebelumnya. Monster di Behen Archipelago tidak menjatuhkan item apapun. Benar sekali, monster yang muncul di Kepulauan Behen, hanyalah kumpulan XP. Itu mengecewakan, tapi Grid tidak keberatan. Alasan dia pertama kali mengunjungi Kepulauan Behen bukan untuk mendapatkan item, tapi untuk bertemu Styx. Dia hanya harus bergerak maju. Grid menggunakan fly dan mengamati lokasi desa Lizardman dari langit. Itu adalah sebuah desa besar dengan 207 pondok, yang bisa menampung beberapa Lizardman sekaligus. Grid dapat memperkirakan kira-kira jumlah Lizardman, dan dia terus mengamati desa untuk menunjukkan area-area penting. Ada 3 kolam. Dia menghitung semua variabel yang terlibat dalam berburu Lizard Woman yang kuat, dan sejumlah besar Lizardman. Tang, tang, tang. Grid bergerak tergesa-gesa untuk mengambil keuntungan dari waktu persiapan 30 menit, mengeluarkan tungku ledakan dan peleburan besi. Dia membuat plat besi besar, dengan diameter lebih dari 20 meter. Blacksmith biasa akan membutuhkan beberapa jam untuk menyebarkan setrika begitu banyak. Tapi, Grid adalah blacksmith legendaris. Dia bahkan memiliki 4 God Hand. Tang, tang. Grid dan God Hand dipalu di pelat besi. Setelah beberapa saat, dia menyelesaikan 3 lempengan besi dan pindah ke desa Lizardman lagi. Waktunya tepat, ketika jendela notifikasi muncul. Misi telah dimulai. Pada saat yang sama, Lizardman muncul dari 297 gubuk. Ada hampir 1000 dari mereka. Grid menyaksikan pemandangan itu dan berteriak. Noe, Randy, bantu God Hand menutupi kolam dengan piring-piring ini. Aku akan melindungimu. Petik 2. Aku mengerti, Grid. Nyahahat. Tuan, percayalah padaku. Nyang. Kuak-kuak-kuak-kuang. Pakmas Swordsmanship, Transcend terbang menuju Lizardman di jalan menuju kolam. Beberapa Lizardman buru-buru mengangkat perisai mereka, untuk menyelamatkan hidup mereka. Tapi, yang lain diiris secara terpisah. Kiik. Kiak. Jeritan Lizardman memenuhi desa, saat darah berceceran. Tapi, terlalu banyak Lizardman. Grid tidak beristirahat, saat dia memegang 2 Grid Sword-nya, tapi jumlah musuh tidak berkurang. Caeng. Lizardman mempersempit jarak ke Grid, yang terus menyerang. Huong. God Hand, Noe, dan Randy akhirnya memblokir 3 kolam dengan lempengan besi. Kick. Lizardman kagum dengan suara lempengan besi yang jatuh. Kolam yang memperkuat kekuatan mereka tersembunyi. Benar sekali, Lizardman adalah monster yang menerima bonus stat dari air. Pakmas Swordsmanship. Grid diingatkan tentang sifat ini, ketika mengamati desa. Dan dia menutupi semua kolam di desa, dengan lempengan besi. Transcended Link. Kiak. Kiek. Level prajurit Lizardman yang tinggal di desa, cukup tinggi yaitu 230. Tapi, mereka tidak menerima bonus stat apapun. Itu membuatnya sulit untuk menahan serangan Grid. Perisai mereka juga tidak berguna. Grid menggunakan keterampilannya yang paling kuat dengan plus 8 Grid Sword Grid, sebelum menyerahkannya ke God Hand. Kemudian, dia mengeluarkan Iaruk dan memotong Lizardman dengan Noe dan Randy. Kiak. Lizard Woman memahami situasi, dan keluar dengan raungan. Dia cukup kuat sebagai bos lapangan level 300. Tapi, itu kurang dibandingkan dengan Helgao dan Elphinstone. Dan juga, Grid lebih kuat dari sebelumnya. Pulau ke-11 mudah dibersihkan, dan Grid melanjutkan ke pulau ke-20. Namun, pulau ke-20 berbeda. Ribuan mata melayang-layang dalam lingkaran besar di langit seperti matahari, menyaksikan Grid. Dia tidak bisa menahan menelan pemandangan itu.